Hai good people, nggak terasa ya, sekarang sudah di penghujung PPG dalam jabatan kategori 2. Dan sekarang saya akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi yang terhormat dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Titi Sintanya Buke, guru di SMA Negeri 2 Bandar, Kabupaten Simalungun, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini, Selasa 12 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi menampilkan sikap perilaku yang sesuai dengan buku dengan model pembelajaran problem based learning pada kelas 11. Silakan menyaksikan. Selamat pagi. Oke, sudah masuk semua, Nak? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu. Apa kabar semua? Luar biasa ya. Oke, Nak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan doa yang pagi ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Nak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk tanggungan kegiatan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa, sekarang Ibu mau absensi dulu ya, Nak ya. Apakah hadir semua pada pagi hari ini peserta didik Ibu kelas 11 IPA 1 ya, Nak ya? Adinda Rizky, Ajeng Siti Adela, Angga Lesmana, sakit ya. Aprisari Sidabutan, Cici Anissa, oke, Damir Rustika, Desta. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tadi kita sudah absen. Ada baiknya Ibu memeriksa dulu kesiapan kalian dalam belajar. Iya, pertama aku periksa kesiapan fisiknya. Apakah dirinya sudah rapi, bajunya sudah masuk, Irfandi, ya kan? Desinya sudah ke depan. Ditanya teman kiri kanannya, nah, apakah saya sudah rapi? Iya, sudah. Nah, sekarang aku kita lihat kondisi fisik kelas kita. Lihat di bawah kolong mejanya, apakah ada sampah? Iya, kalau ada silakan dikutip, aku silakan dikutip. Sudah? Iya, disimpan nanti dibuangnya ready. Ya, enak ya. Berarti sudah aman ini untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, selanjutnya aku untuk menampilkan sikap nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, ada baiknya kita awali pertemuan kita pagi ini dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang kali ini dipimpin oleh Dame. Berdiri. Gajah Pancasila. 1, 2, 3, Gajah Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
nilai semangat yang kuat, nilai keadilan pada sila kelima Pancasila, yaitu berbunyi keadilan mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih nak. Iya benar sekali bahwasanya di dalam syair lagu Garuda Pancasila itu nak dia terdapat nilai-nilai. Yang pertama dia nilai semangat, ya kan? Kemudian dia ada nilai keadilan. Yang kali ini ada kaitannya dengan materi kita ya nak ya. Sudah? Nah, materi kita hari ini kelanjutan dari materi kita sebelumnya. Kali ini kita belajar tentang menampilkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan hukum. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang ingat poin-poin penting materi kita minggu lalu? Materi sebelumnya tentang sistem peradilan di Indonesia. Iya, kalau tentang sistem peradilan di Indonesia berarti ada pengklasifikasiannya anak. Mau tanya, apakah ada kaitannya materi kita minggu lalu dengan materi kita yang akan kita pelajari hari ini? Iya, ada. Ada, silakan aku. Perkenalkan, nama saya Desi Kadela. Seperti yang kita ketahui, materi kita minggu lalu tentang sistem peradilan di Indonesia, dan yang sekarang tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Iya. Jadi hubungannya adalah ketika ada kasus di Indonesia, kita jadi mengetahui peradilan mana yang akan mengadili. Benar sekali yang dikatakan Ajeng. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang sistem peradilannya, klasifikasi pengadilan di Indonesia. Nah, kali ini kita mempelajari apa-apa saja sikap yang menampilkan perilaku yang sesuai dengan hukum. Apakah dengan kita duduk di ruangan ini sudah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum? Ataukah orang yang di luar sana sudah yang berada di pinggiran jalan itu, apakah dia juga sudah menampilkan sikap yang sesuai dengan perilaku dengan hukum? Itu yang akan kita pelajari hari ini ya nak ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan motivasi bahwasanya dengan mempelajari materi menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum nakku, kalian nantinya dapat menganalisis ya nak ya, sikap-sikap apa saja yang sesuai dengan hukum yang bisa kita lakukan nakku di segala kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahukan yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu satu, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menampilkan nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang berlaku. Ya nak ya. Nah, poin kita adalah di nomor 5. Setelah mengamati poin, peserta didik dapat menganalisis sikap yang tidak sesuai dengan hukum dengan benar. Ya nak ya. Dan di poin yang ke-6 ya nak ya, kalian juga nanti ya mampu menganalisis sikap yang sesuai dengan hukum dengan benar. Jadi nakku, benarnya itu sudah pas belum? Nah, materi yang kita pelajari hari ini adalah bagian C di bab 2. Sudah buka bukunya? Iya, sudah belajar di rumah? Sudah, Bu. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu yang menjadi kompetensi inti kita. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya ya nak ya. Yang kedua, menghayati mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, serta gotong royong. Selanjutnya yang menjadi kompetensi dasar
Ya nak ya, silahkan perhatikan videonya supaya nanti memudahkan kita dalam menganalisis, kemudian dalam mempelajari materi hari ini. Tadi sudah ibu putarkan dia video. Nah ibu mau tanya dari hasil pengamatan kalian apa yang ada dari tampilan video tersebut? Siapa yang di sana? Iya, ada Salsa. Silakan Salsa. Contoh perilaku yang tidak patut dicontoh adalah seperti tidak mematuhi peraturan sekolah, memakai baju yang tidak layak dan terlambat, tidur di saat guru menerangkan, menyantai di saat ujian, tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah, suka mengumpuli teman, dan menggunakan komputer sekolah untuk bermain game bukan untuk belajar. Oke, kalau begitu aku ibu mau tanya, kira-kira yang ditampilkannya itu apakah sikap yang sesuai dengan hukum atau tidak? Tidak. Oke, berarti yang ditampilkan itu adalah sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah suatu masalah nakku ya. Nah, sekarang kita tayangkan dulu nakku, ibu akan menjelaskan materi kita hari ini supaya nanti nakku kita dapat menganalisis mana yang sesuai, mana yang tidak. Ya, nah ini dia nakku materi kita, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum ya nak ya, di kelas 11 semester 1. Nah, ini dia nakku, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum itu dia ada ciri-cirinya. Ini ada ciri-ciri seseorang yang memiliki kesadaran hukum. Yang pertama dia apa tadi? Mematuhi peraturan perundang yang berlaku. Iya. Yang kedua dia Evani. Yang ketiga Teddy. Menegakkan kepastian hukum. Nah itu adalah ciri-ciri seseorang yang memiliki kesadaran hukum. Enak ya. Berikut adalah contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum dilakukan di lingkungan. Yang pertama ada keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat, yang keempat bangsa dan negara. Iya, kita lihat nakku, kira-kira nakku apa contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga. Barisan yang pertama di keluarga nakku dia apa? Mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, melakukan yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, ibadah tepat waktu. Oke, ibu mau tanya, siapa di sini nakku kalau sholat langsung dirangkap? Iya, kesadaran. Udah langsung malu dia nakku si Ervan ya kan? Yang kedua, di lingkungan sekolah apa saja dia nak? Siapa yang tadi pagi terlambat? Oke, semua menjawab Apri. Yang kedua, siapa yang pernah cabut? Oke, kurang-kurangi. Yang kedua, membayar pajak, retribusi parkir. Oke, yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan pemeliharaan umum. Oke, ibu mau tanya dari ketiga ini yang mana sudah kalian lakukan aku? Membayar pajak atau retribusi parkir ini bisa kalian lakukan kan? Siapa yang sama mamanya sama orang tuanya nakku naik mobil atau naik sepeda motor sudah ketika dia naik bang parkir bang, ada yang pernah bayar? Kalau di perdagangan 2.000 ya kan? Nah, kalau di Siantar 5.000. Itu adalah bukti melakukan retribusi ya, perilaku yang sesuai dengan hukum. Hukuman pokok itu terdiri atas satu, hukuman mati. Yang kedua, hukuman penjara. Hukuman penjara pun terbagi lagi di anakku. Hukuman penjara terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Setinggi-tingginya 20
penjara. Sampai di sini paham ya? Oke, nah itulah materi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita melanjutkan materi kita, Ibu mau bertanya dulu. Apakah ada yang mau bertanya dari penjelasan materi yang Ibu buatkan? Ada yang Ibu berikan? Iya, ada. Silakan, siapa duluan? Oh, Dani duluan, Nak. Ayo, silakan. Bagaimana jika seseorang melakukan melanggar hukum dengan melaksanakan perilaku sikap yang tidak sesuai dengan hukum sampai menghilangkan nyawa seseorang? Pertanyaan saya adalah, apa akibat jika pelanggaran hukum di masyarakat sering terjadi? Apa solusi yang bisa ditawarkan? Saya ingin menjadikan pertanyaan saya adalah ciri-ciri apa yang harus kita miliki agar menunjukkan sikap yang berperilaku sesuai dengan hukum. Oh, sudah ada pertanyaannya. Sebelum Ibu yang menjawab, Ibu serahkan kepada kalian. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya, Nak? Oke, ada Jelita, ada Salsa, dan ada Nia. Silakan. Siapa yang pertama? Oke, Jelita mau jawab pertanyaan siapa, Nak? Oke, silakan, Nak. Saya menjawab pertanyaan dari Dani. Jika hukum atau aturan dilanggar, akibat yang ditimbulkan adalah mendapat sanksi. Hal ini dapat terjadi karena hukum sifatnya memaksa dan mengikat, sehingga mau tidak mau harus ditaati atau dipenuhi oleh seluruh masyarakat. Maka seseorang yang melanggar hukum bahkan nyawa orang lain akan diberi sanksi. Tindak pidana terhadap nyawa adalah KUHP dimuat pada bab 19 dengan judul kejahatan terhadap nyawa orang lain yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350. Oke, jelas ya, Nak ya. Jawaban dari Jelita ya. Damai baru dibilang tadi, Nak. Apabila kau menghilangkan nyawa orang lain paling lambat 15 tahun. Gitu ya. Selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Dendi. Iya, buat orangnya, Nak. Ciri-ciri yang harus kita miliki agar memiliki sikap yang berperilaku sesuai dengan hukum adalah: 1. Secara umum disenangi masyarakat. 2. Tindakannya tidak menimbulkan kerugian baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. 3. Sikap dan tutur kata tidak menyinggung orang lain. 4. Tindakannya menciptakan keselarasan. 5. Sikapnya cerminan kesadaran dan kepatuhan hukum. Oke, bagus sekali. Dan itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan temannya. Nah, selanjutnya, Nakku, kita akan berdiskusi. Tapi sebelum diskusi, Ibu mau bagi kalian dulu menjadi beberapa kelompok ya, Nak ya. Dengarkan namanya Ibu panggilin dan dengarkan pembagian kelompoknya ya, Nak ya. Kelompok 1 ya, Nak ya. Kelompok 1 itu dia terdiri dari Adinda, Rizky, Ajeng, Angga, Apri, Cici, Dame. Kelompok 2 itu terdiri dari Fadli, Fajar, Grace, Divandi, Jelita, Kalila, Emris, Madina ya. Kelompok 3 itu dia terdiri dari Nia Nadia, Mia Roli ya, Nak ya. Kemudian ada Muhammad Dendi. Nah, kelompok 4 itu dia terdiri dari Karut Mauli, Salsabila, Cecilia, itu dia, Nak ya, pembagian kelompoknya. Nah, selanjutnya dia, Nakku, silahkan bergerak sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sudah lulus semua berdasarkan kelompoknya, Nak? Sudah. Oke, dengarkan Ibu. Kelompok 1 Ibu bagi dia, Nakku, lingkungan keluarga. Oke, Nak ya. Kelompok 2 dia lingkungan sekolah. Kelompok 3 dia lingkungan Masyarakat. Kelompok 4 Bangsa dan negara. Oke, dengarkan Ibu, Nakku. Nah, kali ini kalian Ibu tugaskan yaitu untuk menganalisis. Nah, apa yang dianalisis? Silakan cari video, Nakku, yang menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Sudah? Nanti kalian analisis, Nakku, sesuai dengan materi yang ada di LKPD-nya.
aktif. Selain itu juga di anakku, ibu juga mengambil nilai pengetahuan yang akan kita lakukan nanti di akhir pertemuan. Selanjutnya ibu juga akan mengambil nilai keterampilan, yaitu kemampuan bertanya, kemampuan menjawab atau berargumentasi. Di sini paham ya? Oke, silakan aku diskusikan. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya naku presentasi, yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Dari kelompok mana dulu kita mulai? Oke, kelompok satu, silakan aku dimulai presentasinya. Pagi teman-teman semua. Pagi. Baiklah, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Pada adegan pertama ini yaitu mencerminkan sikap ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, yaitu melawan orang tua. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab bagi kelompok masing-masing. Silakan menunjukkan pertanyaannya. Saya Leila Hasibuan ingin bertanya, sebagai seorang anak, apakah kita perlu melakukan sikap-sikap yang sesuai dengan hukum? Jenazah perwakilan dari kelompok 4. Bagaimana jika seorang anak tidak menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Alen. Bagaimana jika seorang anak tidak menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga? Jika anak tidak menampilkan sikapnya, itu akibatnya adalah tidak patuh terhadap orang tua, tidak melaksanakan ibadah tepat waktu, tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak saling menghormati anggota keluarga, dan tidak melaksanakan tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga. Itulah jawaban dari pertanyaan kalian. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, kita berikan aplaus kepada penampilan kelompok 1. Oke, aku sebelum kita melanjutkan presentasi di depan kelas supaya menambah motivasi kita, flash breaking dulu biar fokus dulu semuanya ya. Semua berdiri.
menjawab pertanyaan dari kelompok. Kami akan menjawab dari kelompok 1. Mengapa norma hukum harus ada di lingkungan masyarakat? Pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu tidak bisa bertingkah laku seenaknya hingga merugikan orang lain. Oleh karena itu, kehadiran norma hukum berfungsi untuk menjadi pedoman aturan masyarakat dalam pengelolaan nasional. Saya akan menjawab pertanyaan dari Grace kelompok 2. Setidaknya terdapat 4 norma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis norma tersebut yakni norma kesopanan, kesusilaan, agama, serta norma hukum. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu mengapa hukum bersifat mengikat dan memaksa semua lapisan masyarakat. Hukum bersifat mengikat dan bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar keadaan lingkungannya bersifat aman, nyaman, dan tertib. Oleh karena sifatnya yang mengikat, maka hukum harus ditaati dan dijalani. Jika tidak, sanksi akan diberikan kepada mereka yang melanggar. Sekian sesi tanya jawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Oke, tadi setelah kalian mempresentasikan aku, maka sekarang kita akan melakukan menganalisa dan mengevaluasi. Di sini aku kalian dikasih kesempatan untuk berdiskusi lagi, untuk melakukan analisis terhadap masukan ataupun pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain terhadap hasil diskusi kalian untuk menyempurnakan yang menjawab persoalan di setiap kelompoknya. Nah, di akhir dari menganalisis ini kalian akan membuat kesimpulan. Sekarang Ibu berikan kesempatan aku, silakan diskusikan lagi untuk membuat analisisnya. Ya, dimulai dari sekarang. Sudah nyala? Oke, sekarang kita akan melakukan hasil analisisnya dan hasil evaluasi terhadap presentasinya, yaitu berbentuk kesimpulan. Kelompok siapa dulu? Dari kelompok 4. keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau mencegah. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya kesimpulan dari kelompok 3. Ada simpulan dari kelompok kami yaitu tidak sesuai dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apabila ditetapkan dalam diri bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, tidak ada satupun manusia yang boleh melanggar ke orang lain. Selain itu, setiap manusia harus yakin bahwa hukum diciptakan demi terjadinya keteraturan dan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Silakan aku. Kesimpulan dari kelompok kami ialah tingkat kepatuhan hukum yang dilakukan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran, yakni memahami dan menggunakan peraturan dan aturan yang berlaku. Kita harus memiliki sikap yang patuh dan taat terhadap keputusan hukum yang berlaku agar kita disenangi oleh masyarakat dan kita tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Tadi kita sudah menganalisis dan mengevaluasi terhadap presentasi terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, sudah Ibu mau kalian melakukan refleksi dulu terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini.
ini